Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pede aja dulu. Podcast aja dulu. Oke, jadi di sini kita selalu pede dimanapun kita berada karena pede itu adalah podcast dulu. Kita mau bahas apa sih, Cok, sekarang? Nih, kita mau bahas sebelum ngebahas ke intinya, biar orang-orang pada tahu nih, lo kan nih sebagai produser ya, yang sudah melanglang buana di dunia entertain. Wih, kata siapa? Kata gua. Oh iya. Nah di sini ada kawan kita yang bercurhat tuh. Dia selalu scroll di media sosialnya. Ternyata dia selalu melihat yang namanya itu berbau-bau bintang gitu. Gue bingung mau mulai dari mana. Sebenarnya gini, ya bintang mah banyak ya. Entertainment itu bintang tuh semua Iya, kan. Ada jadi artis bintang bintang juga. Tapi Ya di kan? sini kan konotasinya bintangnya itu bintang yang sangat wow. Iya, gue ngerti maksud lo. Ini yang lagi viral kan maksudnya kan? Iya betul. Yang Nggak. selalu berada di kelas. Ya. Sebenarnya gini, ketika gue ngajarin dengan mahasiswa gue, kita belajar tentang program, ada talk show, ya kan, ada entertainment, ada konser musik, bener kan, ada sitkom, lo belajar tuh kayak itu kan. Produser harus tahu gimana ya. Tapi ada satu yang mungkin yang nggak pernah dilakukan. Apa itu? Yaitu bikin video, produksi video bokep, bener gak? Iya kan? Sempurna sekali Anda sebenarnya. Nggak bokep juga. Maksudnya jadi dalam sebuah konten kreatif itu ada genre-genre. Ya. Genre komedi, Ya. horor, Ada. thriller ada. Juga ada konten perbokepan. Nah, itu. Pasti di sini menarik nih. Sekarang lu lihat kan lagi ada kasus. Nah, ini nggak menutup kemungkinan adalah teman-teman kita juga yang terjerat sebenarnya. Teman kita, teman Anda kali. Oh, ya. Ya pasti kita inilah, tahu lah. Kita sebenarnya bukan mau membela yang mana yang benar. Udah pasti salah sih sebenarnya, kalau di mata hukum salah sebenarnya kan. Tapi kenapa kita ngebahas di sini kenapa bisa itu terjadi? Bener, boleh nggak kita bahas? Boleh, karena yang gue baca itu, yang gue tahu, awalnya mereka itu bikin konten komedi horor. Yang gue tahu web series agak-agak nakal. Komedi horor. Komedi horor, ya udah. Kayak zaman-zaman gitu. dulu kan ada sedikit ya nakal-nakal gitu. Ya. Tapi karena nggak laku, akhirnya mereka banting haluan Ya. ke perlendiran. Bukan, sebenarnya Apa lendir itu juga bukan seperti yang ada di situs-situs luar negeri. Ya. Mereka tetap mengedepankan asas ini juga sih, kesopanan sebenarnya. Lu udah nonton belum sih salah satunya? Udah, gue udah tahu semuanya. Kan itu gue semua ya kita seorang produser tahu lah semua cara bikinnya gimana kan kita tahu. Isinya benar-benar ada adegan ngomong gitu? Enggak. Gua 100% bilang enggak. Karena itu dia lakukan oleh orang-orang yang profesional. Oh, secara gambar gitu? Secara gambar menipu semuanya. Oh. Jadi maksudnya menipu itu adalah ya lu gimana caranya efek nih misalnya kayak ciuman, tapi sebenarnya nggak ciuman gitu. Cuman angle-nya doang, kan namanya angle kamera di videografi kita belajar kan. Teknis-teknis itu gimana caranya, sama angle porno pun seperti itu. Makanya jadi diada-adain aja sebenarnya. Kalau dari kacamata lu sebagai produser, Kalau kacamata gua kenapa? kenapa itu bisa masuk ke porno? Apa secara etikanya bahasa gambarnya terlalu vulgar atau apa? Jadi gini, kalau menurut gua mereka itu adalah seseorang atau sekumpulan orang yang mencari cuan. Soalnya di situ ada pasar gitu doang. Jadi yang kita harus dibahas di sini kan, lo udah dibikin nih acara-acara ya istilahnya kayak produksi film seperti itu. Gimana cara mendapatkan konten? Tapi kalau di YouTube atau di platform lain kan nggak mungkin dapat, benar kan? Makalah menciptakanlah suatu website. Ya, dan websitenya itu berbayar. Websitenya itu berbayar. Jadi berbayar itu ketika dipromosikan atau lewat Instagram, lewat media lain seperti YouTube. Lo kalau mau nonton lengkapnya, lo klik di bawah ini, link di bawah ini kayak gitu. Nah linknya itu sebenarnya ke website yang berbayar. Bayarnya berapa tuh? Murah, ada yang 10.000, 15.000, terus ada yang langganan 100.000, 100.000 kalau nggak salah seminggu kayak gitu. Oke, lo di situ sebagai apa? Enggak, gue kan peneliti, gue bukan peneliti, gue pengamat, iya pengamat. Gue udah konsultan, gue pernah melakukan riset itulah seperti itu. Jadi gue pernah melakukan riset itu dan ternyata, ini gue buka-bukain aja ya, maksudnya gini, ketika kelas produksi bikin konten ini berapa duit gitu, misalnya
Gue bayar talent, produser membayar kru, membayar sewa alat, membayar talent sekitar 5 juta misalnya gitu kan. Oke. Nah, dengan masuk konten itu, dengan adanya platform berbayar, ya itu untungnya bisa 2 kali lipat. Gue waktu itu inget banget tuh sampai gue pelajarin itu sampai sebulan itu bisa jadi 10 juta pendapatan lu. Wah. Padahal tadi kan misalnya ongkos produksi lu 5 juta. Ya. Nah, itu lu jadi 10 juta ya pasti dapat untung dong. Ah. Nah, mungkin orang-orang yang di situ jadi tergiur lah dengan hal itu. Padahal kan sebenarnya nggak boleh gitu kan. Walaupun gue tahu sebenarnya itu kan nggak sampai terbuka banget gitu. Yang lu Jadi mana suka, ada konten pornonya yang lu sebenarnya. suka itu yang judul apa itu? Gue lupa judulnya. Masalah judul gue lupa. Gue ada satu temen, ini orang, dia kemana-mana terkenal loh. Gara-gara kontennya itu, dia nggak menurut gue sih nggak porno ya. Jadi gimana caranya dia ngobrol berdua sama cewek, tapi habis itu tuh cewek jadi tertarik, akan buka baju, topless, diajak main game, kayak gitu kan sebenarnya ya entertainment lah. Habis itu ya kemungkinan ya ada sentuhan fisik lah kayak gitu. Kayak gitu ada njot-njotan, ada pangku-pangkuan seperti itu. Tapi kalau misalkan lo salah satu orang yang expert di bidang entertain ya, broadcast, television atau digital, sebenarnya ada ruang nggak sih buat para konten kreator sisi kiri seperti mereka? Mestinya ada, bisa. Mestinya bisa. Bisa. Karena kan kayak kita lihat di perfilman ya, film layar lebar atau series, itu kan juga nggak sedikit yang bikin adegan-adegan yang mesum ya. Iya, adegan mesum tuh kayak gimana Dan sih? itu aman loh. Sebenarnya aman, orang adegan kayak di film bioskop kok sebenarnya. Oh gitu. Iya, Sebenarnya cuman ya sama, digoreng-goreng doang. Judul kan bisa digoreng, sama. Isinya kadang-kadang judul atau poster di depan nggak sama isi yang di dalam kan. Kayak gitu. Oke. Kayaknya cukup deh. Tahu gue ya, Iya, semuanya. tahu banget ya. Ada mau dibahas kalau lagi? misalkan terus-terusan dibahas ntar kebongkar. Oh Siapa iya. kamu? Gak apa-apa kan saya produser. Oh saya iya bilang. bener. Apakah Saya salah satu produser. produser di sana? Saya bisa bikin semua Oh bisa bikin. terjadi. Saya sekarang lagi mau bikin program sport, ya Oke. kan. Berarti saya bisa bikin program sport. Saya bisa bikin program entertainment bisa. Oke. Bikin sitkom bisa. Bikin apa lagi? Bikin program tutut ya bisa juga. Tapi kan itu nggak mungkin lah kita bikin, ya kan. Karena saya juga dosen, pengamat, jadi tahu batasan-batasannya. Yang penting jangan dilanggar. Ada etika sebenarnya. Nah itu yang saya pengen kedepankan di sini adalah kita sebagai seorang di balik layar, kalau bisa kita mempunyai etika dalam ini kan, dalam membuat hal yang produksi. Kalau itu menurut gua nih, gua dulu pengen cerita dah. Gua dulu kalau menurut gua, tapi kan dulu gua di ini ya di stasiun TV nasional. Jadi ketika atasan gua nyuruh bikin program ini sebenarnya gua nggak suka. Tapi harus dilakukan mau gimana, ya kan? Nah, itu kan idealisme, ya nggak bisa, kita nggak bakal ini. Tapi kalau sekarang lu punya YouTube ya lu nggak boleh begitu juga. Jadi ketika ada konten-konten yang bisa lu idealisme lu itu lu bisa jalanin gitu kan. Nah itu kayak gitu sih. Jadi kayak dulu misalnya kan ya kalau lu bikin program agama bagus, karena apa? Lu mendatangkan ilmu untuk masyarakat, mendapatkan pahala buat masyarakat. Suatu saat tuh juga dapat pahala gitu. Kalau kelas bintang sendiri menurut lo ada sisi baiknya nggak? Nggak ada sih sebenarnya, tapi dia demi cuan doang itu udah pasti, dan merusak generasi bangsa, apalagi generasi anak-anak. Walaupun di situ ditulis yang nonton ini 21 tahun ke atas, tapi kan kita mana tahu tuh handphone yang megang siapa. Dan bocah-bocah sekarang, dan itu tahu nggak lu? Itu belinya itu akunnya bukan pakai kartu kredit, Apa? bisa pakai akun GoPay, Dana, semua bisa. Gojek, GoPay, Dana, segala platform digital tuh bisa. Jadi gampang kalau lu punya akun Gojek misalnya, lu bisa ada Bisa akun mengakses ke sana ya? Iya untuk cuma nonton ya? 15.000 kayak nonton. Lu dikasih duit 50.000, lu masukin akun Gojek, lu bisa nonton. Menarik ya. Menarik. Kayak mungkin kita cukup dulu karena setelah ini kita mau nonton dulu. Jangan jadi tonton. Kelas bintang. Oke. Dosa. Kita bakal nonton sekaligus kita bakal memperlihatkan apa sih yang menariknya di kelas bintang ya. Oke. Jadi kita nonton. Thank you ya. Oke. Dah. Dadah.